selamat siang. Kelompok kami akan menjelaskan tentang perancangan enterprise arsitektur pada maintenance aplikasi Bengkel Azura. Lalu di sini akan dijelaskan saya sendiri, Rarayu Prameswari, lalu ada Muhammad Nurizudin, selanjutnya ada Jeffrey Arya Pratama, lalu ada Ivan Saputra. Ya, di sini saya akan jelaskan latar belakang perancangan ini kami buat untuk UMKM bengkel. Dari sekian banyak bengkel masih menggunakan cara dengan tulis tangan untuk pembayaran ataupun pelayanan, sehingga sangat mudah untuk kehilangan data pembayaran dari setiap konsumen. Maka untuk mempermudah data pelayanan secara langsung, perancangan TOGAF ADM diperlukan. Saat ini belum dirancang enterprise arsitektur atau AI yang sesuai dengan acuan yang baku dan menghasilkan blueprint yang selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Acuan yang baku untuk perencanaan AI adalah Enterprise Architecture Framework yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada rumusan masalah dalam studi kasus yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana menggunakan TOGAF ADM dalam merancang enterprise arsitektur sehingga didapatkan rancangan AI yang memenuhi kebutuhan proses bisnis yang selaras dengan strategi bisnis bengkel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iwan Saputra. Iwan. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, objek penelitian, yakni Bengkel Azura. Yang kedua, metode pendekatan TOGAF ADM. Yang ketiga, pada penelitian ini akan memanfaatkan tools seperti Enterprise Arsitektur, TOGAF ADM, lalu chain, diagram use case, model perancangan, matrik relasi, gap analisis, arsitektur bisnis. Di sini ada Kemudian tujuan dan penelitian. Yang pertama di sini di tujuan penelitian, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah mengembangkan sistem pembayaran dan pelayanan pelayan konsumen pada bengkel Azura menggunakan metode TOGAF ADM. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat melakukan penelitian ini adalah membantu konsumen Azura untuk dapat melakukan pembayaran yang bergaransi dengan baik. kemudian ada landasan teori. Enterprise arsitektur adalah arsitek untuk merancang sistem perusahaan. Arsitektur ini melibatkan pemodelan proses bisnis dan karakteristik informasi. Enterprise arsitektur framework seperti kerangka kerja judgment terdiri dari beberapa pandangan termasuk juga model proses dan organisasi. Next. TOGAF ADM. TOGAF memungkinkan arsitek dan pemangku kepentingan perusahaan merancang, mengevaluasi, dan membangun arsitektur perusahaan yang fleksibel bagi organisasi. 1. Preliminary phase. Tahapan persiapan preliminary phase merupakan tahap awal persiapan perancangan enterprise arsitektur. 2. Requirement management. Requirement management adalah proses pengelolaan kebutuhan arsitektur di seluruh fase TOGAF ADM. Arsitektur vision. Arsitektur vision atau vision arsitektur adalah mendefinisikan skop vision dan memetakan strategi keseluruhan. 2. Bisnis arsitektur. Phase bisnis arsitektur atau fase arsitektur bisnis berisi strategi bisnis, organisasi, dan informasi aktivitas utama. Information System Arsitektur. Information System Arsitektur mengembangkan arsitektur sasaran untuk data dan aplikasi. Teknologi arsitektur. Teknologi arsitektur menciptakan sasaran keseluruhan arsitektur yang akan diterapkan pada tahapan ke depan. 5. Opportunities and Solution. Opportunities and Solution mengembangkan strategi keseluruhan, menemukan apa yang akan dibeli, membangun dan penggunaan ulang, dan bagaimana
penerapan arsitektur yang didiskusikan di fase 4, migration planning. Fokus utama dari phase migration planning atau fase rencana migrasi adalah penciptaan rencana implementasikan migrasi yang layak, bekerja sama dengan portofolio dan manajer proyek. 7. Implementation governance. Fase implementation governance atau fase tata kelola implementasi proyek dilaksanakan sebagai program rencana kerja dan diolah agar dapat mencapai arsitektur yang diinginkan. Tahapan arsitektur change management. Ada phase arsitektur change management atau fase manajemen perubahan arsitektur akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana mengatur perubahan tersebut mulai dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur. Kemudian selanjutnya dibacakan oleh Rara. Oke, selanjutnya ada objek penelitian. Yang pertama, domain arsitektur. TOGAF membagi arsitektur enterprise dalam 4 domain utama. Arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Penelitian bisa berfokus pada salah satu kombinasi domain ini, misalnya menganalisis bagaimana arsitektur bisnis suatu perusahaan dapat ditingkatkan dengan menerapkan TOGAF atau merancang arsitektur teknologi yang mendukung aplikasi yang sudah ada. Lalu kedua, tahap TOGAF ADM. TOGAF Architecture Development Method adalah metodologi yang digunakan dalam perancangan arsitektur enterprise. Penelitian dapat mengeksplorasi penerapan tahapan ADM seperti fase visi arsitektur, arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan fase solusi. Yang ketiga ada implementasi TOGAF. Penelitian dapat mengevaluasi efektivitas penerapan TOGAF dalam satu organisasi, misalnya mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam mengadopsi TOGAF atau mengukur dampak penerapan TOGAF terhadap kinerja bisnis. Selanjutnya ada penerapan TOGAF untuk transformasi digital. TOGAF dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk transformasi digital. Penelitian bisa meneliti bagaimana TOGAF dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan transformasi digital mereka, misalnya dengan merancang arsitektur yang mendukung adopsi teknologi baru atau proses bisnis yang lebih efisien. Dan yang terakhir ada perbandingan TOGAF dengan kerangka kerja lain. Penelitian bisa membandingkan TOGAF dengan kerangka kerja arsitektur enterprise lainnya seperti Zechman Framework atau FAAF untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks tertentu. Selanjutnya, tujuan perencanaan AI untuk bengkel Azura. Yang pertama, meningkatkan efisien operasional, memastikan operasi maintenance aplikasi berjalan lancar dan terintegrasi. Kedua, mendukung layanan pelanggan, sistem informasi yang baik membantu bengkel memberikan estimasi kerusakan dan biaya dengan cepat, menghindari tumpang tindih sistem, membantu mencegah flow sistem yang tidak saling terhubung. Lanjut, akan dijelaskan oleh Nurizudin. Din. Din. Selanjutnya ada komponen utama arsitektur enterprise dalam konteks bengkel. Yang pertama ada komponen arsitektur, yaitu arsitektur bisnis. Deskripsi menjabarkan proses bisnis bengkel seperti penerimaan kendaraan, diagnosa, dan perbaikan. Yang kedua, arsitektur data menentukan data penting seperti riwayat kendaraan, stok suku cadang, dan data pelanggan. Yang ketiga, arsitektur aplikasi menyusun aplikasi yang mendukung proses bisnis seperti sistem booking dan pelaporan kerusakan. Yang keempat, ada arsitektur teknologi, menentukan infrastruktur seperti server, jaringan, dan perangkat lunak pendukung. Ya, sekian dari kelompok kami.